Hai, apa kabar teman-teman? Perkenalkan, nama saya Yefta Sregar, kelas 12 IS2 SMA Swasta Asisi Pematang Siantar. Jangan lupa share, like, and subscribe ya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang jurnal umum. Apa sih yang dimaksud dengan jurnal umum? Jurnal umum adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat sejumlah transaksi keuangan yang muncul dalam periode tertentu. Jurnal umum juga bisa diartikan sebagai buku harian yang digunakan perusahaan yang di dalamnya berisi catatan transaksi yang terjadi secara keseluruhan. Selanjutnya, pengertian jurnal umum menurut para ahli. Menurut Wikipedia, jurnal umum ialah catatan akuntansi permanen yang digunakan untuk mencatat sejumlah transaksi keuangan perusahaan secara kronologis dengan menyebutkan akun apa saja yang didebit dan akun apa saja yang dikredit. Menurut KBBI, pengertian jurnal umum ialah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan berdasarkan periode waktu tertentu. Menurut Manarul Hakim, jurnal umum ialah buku harian atau formulir khusus yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan secara kronologis sesuai dengan urutan tanggal dengan mencantumkan nama transaksi. Selanjutnya, fungsi jurnal umum. Apa sih fungsi jurnal umum? Jurnal umum memiliki fungsi beberapa, yaitu fungsi historis, mencatat, analisis, fungsi instruksi, dan juga fungsi informatif. Yang pertama yaitu fungsi historis. Fungsi historis artinya jurnal umum bisa digunakan sebagai sebuah catatan yang di dalamnya mencatat bukti transaksi keuangan secara berurutan sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi. Yang kedua, fungsi mencatat. Selama ini jurnal umum dimanfaatkan sebagai media untuk mencatat transaksi keuangan yang terjadi di dalam perusahaan secara terperinci dan lengkap. Selanjutnya yaitu fungsi analisis. Jurnal umum juga berfungsi untuk menganalisis transaksi dan menentukan akun mana yang harus didebit ataupun yang harus dikredit. Fungsi instruktif. Fungsi instruktif artinya memberi perintah untuk memposting ke dalam buku besar baik yang didebit ataupun yang dikredit sesuai analisis dalam jurnal. Selanjutnya, fungsi informatif. Yang terakhir, jurnal umum juga berfungsi untuk memberikan keterangan seputar transaksi keuangan yang terjadi di dalam perusahaan secara jelas dan apa adanya. Selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan jurnal umum. Tujuan jurnal umum dibuat oleh perusahaan dengan tujuan untuk melakukan identifikasi, penilaian, dan pencatatan dampak ekonomi yang ditimbulkan dari sejumlah transaksi. Selanjutnya yaitu manfaat jurnal umum. Jurnal umum tidak dibuat jika tidak ada manfaatnya. Nah, berikut ini ialah beberapa manfaat yang harus kita peroleh dari proses pencatatan jurnal umum. Yang pertama yaitu untuk mengetahui apakah akan menimbulkan penambahan atau pengurangan suatu akun. Yang kedua, untuk mengetahui jumlah saldo yang akan dicatat pada suatu akun atau lebih. Yang ketiga, untuk melihat keseimbangan saldo antara sisi yang didebit dan sisi yang dikredit. Yang keempat, bisa dibuat tanda atau referensi untuk mengetahui apakah suatu transaksi sudah diposting ke buku besar atau belum. Selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip dasar pembuatan jurnal umum. Prinsip jurnal umum dibuat tidak secara sembarangan. Ada 5 prinsip yang harus benar-benar diperhatikan. Yang pertama yaitu melakukan identifikasi bukti transaksi keuangan yang muncul dari
transaksi keuangan yang dilakukan perusahaan. Contohnya bukti antara kwitansi, faktur, memo, dan lain sebagainya. Yang kedua, menentukan akun-akun apa saja yang terpengaruh dengan transaksi keuangan yang terjadi. Kemudian menggolongkannya berdasarkan jenisnya, apakah aktiva, utang, modal, dan lain sebagainya. Yang keempat, menetapkan penambahan atau pengurangan terhadap akun yang berkaitan dengan transaksi tersebut. Yang keempat, tentukan apakah harus mendebit atau harus mengkredit akun yang bersangkutan. Yang kelima atau yang terakhir, catat transaksi ke dalam jurnal umum berdasarkan bukti transaksi keuangan yang dimiliki perusahaan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Jika ada kata-kata yang kurang dari saya mohon maaf. Sampai jumpa kembali lagi. Sampai jumpa lagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.